Sekarang kita mulai meeting hari ini ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir. Hari ini kita akan lanjutkan materi TOEFL sebelumnya. Kali ini kita akan bahas mengenai parallel structure. Ya, saya akan mulai screen share ya. Oke. Teman-teman bisa buka bukunya di halaman 79. Lihat yang bawahnya memang tulisannya 79 ya, karena dia halamannya suka nggak ngurut gitu. Halaman 79, Problems with Parallel Structure. Oke. Udah semua ketemu bukunya? Oke, sekarang saya akan mulai bahas satu persatu. Oke, jadi dalam TOEFL ini, dalam bahasa Inggris itu kita kenal yang namanya parallel structure atau struktur paralel dalam bahasa Indonesia. Nah, ini biasanya terjadi ketika ada satu kalimat yang dikombinasikan dengan kalimat yang lain, atau satu noun dikombinasikan dengan noun yang lain, atau verb dengan verb yang lain. Pokoknya membicarakan mengenai lebih dari satu benda atau pekerjaan. Pokoknya lebih dari satu. Nah, salah satu rules-nya adalah dalam satu struktur itu, strukturnya itu harus paralel. Artinya apa? Secara gramatikal itu paralel. Misalnya, contoh di sini, I like to sing and dancing. Di sini ada kata sing, bernyanyi, dan dancing, menari. Kalau dalam bahasa Indonesia, kalimat ini biasa aja bagi kita. Jadi, I like to sing and dancing, saya suka bernyanyi dan menari. Tapi secara dalam bahasa Inggris ini tidak diperbolehkan karena depannya ini to sing. Formatnya adalah to kemudian verb 1. Sementara sebelahnya dancing, bentuknya adalah verb ing. Nah, padahal mereka ada di dalam kalimat atau struktur yang sama. Jadi ini tidak boleh seperti ini. Harusnya I like to sing and to dance atau I like singing and dancing. Nah, jadi kan ini kan sebenarnya kalau dipecah jadi dua kalimat kan I like to sing sama I like dancing kan. Ketika digabungin dia harus membentuk satu struktur yang sama, tidak boleh berbeda strukturnya. Jadi kalau misalnya kita bisa ganti jadi I like to sing and to dance. Jadi ada sama-sama to dan verb best verb gitu ya, verb 1. Atau kita dua-duanya pakai bentuk ing-nya, yaitu misalnya I like singing and dancing, kayak gitu. Oke, sebelum saya lanjutin, sekarang saya mau absen lagi ya. Saya stop dulu share-nya. Oke, sekarang saya mau absen. Minta tolong teman-teman dinyalakan semua videonya. Suhartono belum ada videonya. Oke, sip. Ahmad Septi, Jernih belum. Oke, Simpai, oke. Saya absen ya. 1, 2, 3. Oke, saya simpan dulu. Sip. Selanjutnya, page selanjutnya. Alfionando, boleh tolong dinyalain? Muhammad D. Siapa tuh? Muhammad D. Alfionando, belum ya? Oke. Sip. Oke, saya save dulu. Oke. Baik, terima kasih teman-teman untuk waktunya. Sudah saya absen. Kalau mau matiin dulu sementara videonya untuk menghemat kuota boleh. Sekarang saya lanjut screen share lagi. Oke. Ini bisa dilihat di, buat teman-teman yang baru bergabung, ini bisa dilihat di halaman 80 ya. Nah,
Parallel structure biasanya isunya adalah dengan kata hubung, karena kan tadi kita berhubungan dengan ide atau gagasan yang lebih dari lebih dari satu gitu ya. Misalnya pakai kata dan atau tapi, tadi kan I like to sing and to dance, ada dua topik, ada dua idea di situ dalam satu kalimat. Nah, biasanya idea-idea dalam satu kalimat itu kita kalau menggabungkannya, kita pasti butuh yang namanya conjunction atau kata hubung. Kalau dalam bahasa Indonesia itu ini kayak kalimat majemuk setara gitulah kurang lebih. Nah, kata yang sering dipakai adalah coordinate conjunction itu adalah ini. Saya singkat menjadi fanboys. Ini fanboys ini buat kita ingat-ingat aja kalau misalnya ada kata ini berarti be careful untuk paralel gitu. F itu for, A itu and, N untuk nor, B untuk but, O untuk or, Y untuk yet, dan S untuk so. Kita akan bahas dulu satu per satu. Nah, kalau for itu adalah yang biasa kita gunakan untuk menunjukkan alasan, sebab, atau tujuan. Kalau dalam bahasa Indonesia lebih ke untuk atau karena. Misalnya, I cannot go outside for I have to study. Saya tidak bisa keluar. Saya tidak bisa pergi keluar karena saya harus belajar. Atau di sini, I didn't go to school yesterday for I was sick. Saya tidak pergi sekolah kemarin karena saya sakit gitu. Nah, di sini coba perhatikan. Ini I didn't go to school. Kita sudah belajar minggu lalu tentang tenses. Ini tensesnya adalah simple past. Nah, karena kita di sini pakai simple past, belakangnya juga kita harus pakai simple past. I was sick. Saya sakit, bukan I am sick, tapi I was sick. Jadi kita harus juga mulai ada kepekaan gitu ya tentang konteksnya sebenarnya gimana. Itu yang for. Kemudian selanjutnya and. And ini untuk dan artinya untuk menambahkan ide, misalnya I like cakes and chocolate. Nah, perhatikan di sini kan noun ya. Saya suka kue dan coklat. Ini pakai plural, cakes. Ini juga chocolates pakai S. Jadi secara gramatikal sejajar gitu atau setara. Atau ini ya, my family and I went to the zoo last week. Tapi ini tidak sama-sama noun lah. Sorry. Nah, itu yang N. Kemudian yang selanjutnya adalah nor. Kalau nor itu kita gunakan untuk mengungkapkan pernyataan yang negatif. Kalau tadi kan misalnya I like dancing and cooking gitu misalnya. Kalau ini tidak keduanya. Biasanya untuk negatif ya misalnya I don't love books nor movies. Artinya dia nggak suka buku dan dia juga nggak suka film gitu. I don't love books nor movies. Books pakai plural, kemudian movies juga di sini pakai plural supaya paralel. Kemudian contoh selanjutnya adalah but. But itu menunjukkan keadaan yang kontras, tapi kalau dalam bahasa Indonesia. Nah, contohnya di sini I do not have money, ini kan do not ya. Saya nggak punya uang, tapi saya belanja. Itu kan suatu keadaan yang kontras. Kalau dia nggak punya uang, ngapain dia belanja gitu kan? Nah, ini sama-sama pakainya bentuk present. I do not have money, but I go shopping. Fokusnya di go-nya ya, jangan di shopping-nya. Lihat verb yang lebih utamanya yang mana. Itu yang but untuk menunjukkan keadaan kontras. Terus or menunjukkan pilihan. I will pick the chocolate or strawberry. Atau ini ya. Do you want to have some cookies
or candies gitu ya. Kamu mau kue atau permen gitu contohnya. To or, kemudian selanjutnya yet. Yet juga menunjukkan keadaan kontras, dia fungsinya sama kayak but, jadi di sini saya nggak ngasih contoh lagi. Kemudian yang terakhir adalah so. So itu sehingga, oleh karena itu gitu ya, menunjukkan dampak atau akibat atau ya sehingga gitu ya. Misalnya, nah tapi diperhatikan ya, I didn't sleep last night, so I am sleepy today. Jadi, terkadang kita juga tidak harus strukturnya itu paralel. Tergantung lagi dari konteksnya gimana. Kayak misalnya, I didn't sleep last night. Semalam saya tidak tidur, sehingga sekarang saya ngantuk. So, I am sleepy today. Nah, ini adalah salah satu contoh yang tidak paralel, tapi tidak paralelnya memang sesuai dengan konteks. Jadi sesuai dengan makna dari kalimatnya itu sebenarnya memangnya pengen ngomong apa gitu. Itu contohnya coordinating conjunction, fanboys. Ini biasanya sering kita jumpai ketika menghadapi soal TOEFL. Nah, ya, ketika kita bertemu dengan coordinate conjunction ini, kita harus lebih hati-hati. Fanboys ini kita harus hati-hati. Oh, ingat-ingat nih, harus paralel. Kecuali konteksnya memang membutuhkan struktur grammar yang tidak paralel, kayak yang tadi, I didn't sleep much last night, so I am sleepy today, gitu ya. Tapi kalau ketemu kata-kata fanboys ini, pay attention, it needs to be parallel gitu. Nah, paralel ini bisa paralel dalam format apa aja. Bisa bentuk tensesnya yang perlu paralel, bentuk verbnya yang paralel, adjektif atau kata sifatnya paralel, atau frasenya paralel. Kita coba satu-satu ya. Tapi yang di sini yang dibahas di buku teman-teman adalah hanya 3 conjunction, yaitu or, but, sama and kalau nggak salah. Ya, 3 itu. Tapi teman-teman tadi sudah saya kasih tahu bahwa ada lebih dari 3 ya. Ada fanboys tadi, ada 7. Nah, contoh di sini ya. Pakai noun. Contoh yang pertama adalah menggabungkan noun. I need to talk to the manager or the assistant manager. Jadi ini noun-nya adalah noun saya perlu bicara ke manajernya atau ke asisten manajernya. Jadi paralel gitu, sama-sama noun. She is not a teacher, but a lawyer. Ini juga sama-sama noun. Dia bukan guru, tetapi apa sih lawyer tuh, pengacara. Ya. Ini sama-sama pakai e. Yang tadi sama-sama pakai the. Itu contohnya. Terus yang terakhir, you can choose from activities such as hiking, pakai verb ing, and kayaking. Ini dua-duanya bukan verb ing sih, ya verb ing sih, tapi fungsinya adalah sebagai noun atau kita sebut sebagai gerund, tapi kita belum bahas sampai situ. Itu contohnya ketika menghubungkan yang dua-duanya sama-sama noun. Bisa juga yang dua-duanya adalah verb. Misalnya, he eats and sleeps only when he takes a vacation, ya, misalnya. Sama-sama dalam present tense. She invites us to her home, but never talks with us. Sama-sama verb 1 present tense. You can stay home or go to the movies with us. Sama-sama present tense gitu ya. Oke, sekarang contohnya yang adjektif atau kata sifat. My boss is sincere and nice. Jadi ini adjektif, ini juga adjektif. Terus, the exam that he gave was short but difficult. Sama-sama adjektif. Class can be interesting or boring. Gitu.
Jadi formatnya tuh sama lah, similar antara yang sebelum conjunction dan setelah conjunction. Tapi bisa juga pakai frase. Jadi kalau frase ini gabungan-gabungan kata yang memiliki makna spesifik gitu ya. Misalnya ini pakai prepositional phrase. Misalnya, there are students in the classroom and in front of the building. Jadi ada siswa di kelas dan di depan bangunan. Sama-sama bentuknya adalah prepositional phrase. Jadi frasa yang ada preposisinya. In the classroom and in front of the building. Itu paralelnya. Yang kedua misalnya, the paper are on my desk or in the drawer. Yang paralel itu bukan preposisinya ya, bukan berarti ini juga pakai ini on, ini juga pakai on, ini at juga pakai at, tapi tergantung situasinya. Tapi yang jelas sama-sama frase preposisi, sama-sama ada preposisinya. Misalnya, atau lagi, the checks will be ready not at noon, but at 1 o'clock. Jadi sama-sama menunjukkan waktu. Tuh, selanjutnya ada juga yang klausa. Kalau klausa itu lebih panjang lagi ya, contoh ya. They are not interested in what you say or what you do. Jadi mereka tidak tertarik dengan apa yang sedang kamu katakan dan apa yang kamu lakukan. Ya, klausa. Atau bisa juga, I am here because I have to be, and because, ini ya, I am here because I have to be, and because I want to be. Contoh selanjutnya, Mr. Brown likes to go home early. Mr. Brown likes to go home early, but his wife prefers to stay late. Jadi paralelnya adalah Mr. Brown likes to go home early, his wife prefers to stay late. Oke, jadi kalau ada struktur kemudian ketemu fanboys, struktur setelahnya juga harus pay attention, harus sama atau paralel. Itu yang pertama tentang parallel structure with paired coordinate conjunction. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada. Kalau nggak ada, saya mau lanjut ke pembahasan selanjutnya. Selanjutnya adalah menggunakan parallel structure with paired conjunction. Jadi kalau paired conjunction itu setara juga sebenarnya kalimatnya, tapi ada conjunction tertentu yang dia harus dipakainya berpasangan. Misalnya both harus sama and, either harus sama or, neither harus sama nor, kemudian not only harus sama but also. Sekarang kita akan bahas satu persatu ya. Nih, ini yang correlative conjunction. Both, bla bla bla, and itu artinya menyatakan keduanya. Jadi baik ini dan juga ini. Kalau kita kan biasanya baik maupun gitu ya. Nah ini kurang lebih sama ya. Maupunnya itu dia pakainya and. Saya will have both the cheesecake and the chocolate cake. Kita akan makan dua-duanya, baik cheesecake-nya dan juga chocolate cake-nya. Gitu kurang lebih. Terus either or. Kalau either or berarti salah satunya. Berarti ada dua opsi gitu ya. Ya salah satunya bolehlah gitu. Misalnya either John or David must go to the store. Berarti antara John atau David salah satunya itu harus pergi ke toko.
gitu. Itu yang either or. Kemudian ada juga yang menyatakan kesamaan, tapi tadi nggak dibahas sih. Misalnya, ini just as bla 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 so. Ini artinya kayak sebagaimana dia, aku juga gitu lah. Kayak misalnya, just as I love films, so does my brother love sports. Just as I hate homework, so does my brother hate doing chores. Sebagaimana saya suka film, kakak saya atau adik laki-laki saya sesuka itu juga sama sport. Jadi the way saya suka film sama dengan seberapa sukanya brother-nya suka sama sports gitu. Jadi in the same way atau in the same manner gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah neither nor. Kalau tadi either or itu artinya salah satunya, neither nor ini berarti tidak keduanya. Berarti neither Tom nor Anna has passed the test. Artinya baik Tom maupun Anna gak ada yang lolos tes. Jadi dia tidak keduanya gitu ya. Negatif. Maknanya tuh negatif. Nah, selanjutnya not only bla 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 but also bla bla bla. Kalau bahasa Indonesia nih kayak tidak hanya tetapi juga gitu ya. Kurang lebih. Jadi menambahkan informasi yang lebih penting lagi. Contohnya not only do I love this band, but I have also seen them in concert twice. Saya tidak cuma suka band ini, tapi saya juga udah sampai nonton konsernya 2 kali loh gitu. Kurang lebih maknanya kayak gitu. Not only that I will give you cash back, but also I have an interesting voucher. Saya tidak hanya ngasih kamu cashback, tapi saya juga kasih kamu voucher gitu. Saya tidak hanya memberikan kamu cashback, tetapi juga voucher yang menarik. Kurang lebih gitu. Kemudian whether or. Kalau whether or ini lebih kayak ada 2 opsi yang kita belum tahu nih yang mana. Kalau tadi kan kalau either or pasti salah satunya. Kalau ini kita masih belum tahu yang mana. Misalnya, I don't know whether Anna likes this blue scarf or the red one. Saya nggak tahu Anna sukanya kerudung yang biru atau yang merah gitu. Jadi nggak tahu yang mana. Kurang lebih gitu sih. Terus ini juga sebenarnya correlative conjunction, no sooner than. 2 kejadian yang berlangsungnya berdekatan, kayak baru aja melakukan sesuatu, kemudian terjadi sesuatu yang lain gitu. Misalnya, no sooner had I left the house, then it started to rain. Kayak baru saja aku pergi dari rumah, ada langsung hujan. Nah, ininya beda ya secara struktur tensesnya. Ini pakai perfect, past perfect, ini pakai simple past. Tapi ini semuanya sama-sama terjadi di masa lampau. Jadi secara konteks juga tepat. Ini juga masih sama, hardly bla 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 when juga kejadian yang berlangsung bersamaan atau berdekatan. Misalnya, I had hardly sat down for dinner when the phone rang. Baru saja saya duduk buat makan, teleponnya berbunyi. Kurang lebih gitu. Nah, ini had sat down. Past perfect karena dia yang terjadi lebih dulu, baru kemudian teleponnya berbunyi pakai simple past.
Dua-duanya sama-sama terjadi di masa lampau. Dua-duanya pakai format past tense. Paralelnya di situ. If, then, if bla bla bla, then bla bla bla. Jika bla bla bla, maka bla bla bla. Misalnya, jika Tina tidak menyesal, if Tina is not sorry, then I don't need to talk to her. Ya, aku nggak perlu ngomong sama dia. Kalau dia tidak merasa menyesal, maka aku tidak perlu ngomong sama dia gitu. Kalau dalam bahasa Indonesia kan ini salah ya. Maksudnya harusnya tidak boleh ada conjunction di kedua frase itu. Tapi kalau dalam bahasa Inggris justru ini harus ada conjunction dengan pasangan yang tepat. Kemudian yang terakhir, rather bla 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 than. Ini digunakan untuk menyatakan preferensi. Misalnya, saya lebih baik apa dibanding apa. She would rather play the drums, verb 1, present, than sing, daripada bernyanyi. Gitu contohnya. Nah, sekarang sama seperti yang tadi, tapi ini nggak dibahas semuanya. Misalnya gini, I know both where you went and what you did. Saya tahu dua-duanya. Kemana kamu pergi dan kamu ngapain? Nah, itu contohnya penggunaannya. Ini pakai apa tadi ya? Frasa atau klausa. Nah, itu artinya dua-duanya saya tahu. Atau either Mark or Sue has the book. Antara Mark atau Sue punya bukunya. Paralelnya antara Mark dan Sue. Atau tadi, the tickets are neither in my pocket nor in my purse. Sama-sama frase preposisi, ada kata depannya, ada penunjukan posisi di situ. Tiketnya nggak di kantong saya dan nggak juga di tas saya. Not only but also, he is not only an excellent student, but also an outstanding athlete. Dia nggak cuma murid yang hebat, tapi juga atlet yang hebat. Nah, sekarang yang ini. Contoh ya. He wants either to go by train or by plane. Ini adalah contoh yang tidak paralel. Kenapa? Karena pertamanya either to go by train, ada to-nya dan ada go-nya. Kemudian yang ini cuman or by plane. Kalau dibaca sekilas maknanya secara bahasa Indonesia sama gitu ya. Dia mau perginya antara naik kereta atau naik pesawat gitu. Kalau kita ngertiin secara bahasa, kita nggak akan sadar ada kesalahan di situ. Karena yang salahnya adalah di struktur bahasa Inggrisnya. To go by train or by plane. Nah, ini kita bisa perbaiki dengan mengubah salah satunya. Boleh pakai to go dua-duanya. Kalau pakai to go dua-duanya jadinya he wants either to go by train or to go by plane. Jadi konsisten ya. Atau kita nggak usah pakai to go-nya, langsung by-nya aja. Kalau misalnya kayak gitu, kita bisa juga misalnya, he wants to go either by train or by plane. Atau nggak usah pakai semuanya, langsung aja sebutin kereta atau pesawat gitu ya. He wants to go by either train or plane gitu. Jadi lihat nih posisinya. Setelah either dan setelah or itu formatnya harus sama gitu. Jadi penempatan either-nya harus sesuai gimana kita mau naruh either-nya. Nah, contoh lagi misalnya
Kadang ada yang tidak, dia sudah sama-sama benar strukturnya, tapi tidak sesuai dengan pasangannya. Kan ini harus dipakai dengan pasangannya. I want both this book or that one. Saya mau keduanya, buku ini atau buku yang itu. Nah, tapi both ini pasangannya bukan or, tapi and. I want both this book and that one. Jadi kalau pakai or salah karena bukan pasangannya. Atau either Sam nor Shu is taking the course. Either pasangannya adalah or, bukan nor. Jadi ini salah karena tidak menggunakan pasangan yang tepat. Jadi kuncinya kalau pakai correlative conjunction atau paired conjunction, ini pertama strukturnya yang dipasangkan itu harus secara struktur atau bentuk kalimat itu sama. Yang kedua, pasangannya harus pakai pasangan yang memang sudah buat dia gitu, jangan pakai pasangan yang conjunction yang lain gitu. Yang paling sering itu both, either, neither, not only, and, or, not. Both, and, either, or, neither, nor, not only, but also. Itu yang paling sering keluar. Nah, selanjutnya comparison. Ketika kita membandingkan sesuatu dalam satu kalimat, itu kita juga perlu memastikan strukturnya paralel. Misalnya, biasanya kalau misalnya kita pakai kan, my school is farther than your school. Sekolahku lebih jauh daripada sekolahmu. Paralelnya adalah my school is farther than your school. Paralelnya di situ. Nah, sekarang nih, penting nih. To be rich is better than to be poor. Kita ngasih perbandingan ya. Menjadi kaya lebih baik daripada menjadi miskin, gitu. To be rich is better than to be poor. Sama-sama to be. Atau ini yang klausa, misalnya, what is written is more easily understood than what is spoken. Apa yang dituliskan lebih mudah dipahami daripada apa yang diucapkan. Jadi ini contohnya korelatifnya ya, misalnya tadi ini pakai noun, pakai apa nih? Pakai frasa, dan ini pakai klausa. Nah, korelasinya gimana? Ini saya bahas lagi sedikit ya. Misalnya more bla 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 than, berarti lebih apa daripada apa. Atau than, ini kan contohnya ya, ini kan tergantung strukturnya gimana ya. Saya coba bikin notes dulu. Salah. Ini saya contoh, mana sih? Oke. Gimana keluarinnya? Oke. Contoh ya, misalnya kalau misalnya kita ngomong lebih ya, kita bisa pakai more bla 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 than bla bla bla. Ini biasanya kita gunakan untuk adjective atau adverb yang lebih dari satu syllables. Misalnya, she is more beautiful than Susan misalnya. Jangan pakai nama deh, misalnya Nikki is more beautiful than Susan. My house is more comfortable than your house. Itu yang more than. Kemudian bisa juga yang pakai bla bla bla, dan ini biasanya kita pakai kalau yang kata sifatnya atau itunya lebih cuma dari satu syllables doang, satu suku kata. Misalnya, my brother
is shorter than my sister. Atau apa ya? My car is smaller than my dad's car. Itu yang lebih. Nah, sekarang kalau yang kurang. Misalnya pakainya less bla 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 than bla bla bla. Misalnya my camera is less advanced than your camera. Jadi kameraku kurang canggih dibandingkan dengan kamera kamu. Gitu, kalau yang kurang. Sekarang yang sama. Yang sama, kita bisa pakai beberapa format. Yang pertama adalah yang as, bla bla bla, as. Nah, kalau as bla 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 as, ini harus diisi dengan adjektifnya. Misalnya ya, Tony is as tall as Rico, misalnya. Tony sama tingginya dengan Rico, sama tinggi dengan Rico, gitu. Kurang lebih. Misalnya, Omi Lake, aku nggak tahu sini ngasal, is as deep as Blue Sea ya, misalnya lah ya, ini nama danau sama nama laut. Jadi Omi Lake itu sama dalamnya dengan laut biru misalnya. Itu untuk ngomongin sama. Nah, kalau ngomonginnya sama, kita juga bisa pakai cara lain. Pakai the same bla 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 as bla bla bla. Nah, kalau pakai the same bla 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 as, ini kita harus pakai diisi dengan noun-nya. Misalnya, sama ya, misalnya kan biasanya kita ngisinya gini, Omi Lake is as deep as Blue Sea ya. Danau Omi sama dalamnya dengan Blue Sea. Nah, tapi kalau misalnya kita pakai same, the same, kita harus memakai bentuk noun dari deep, yaitu depth. Jadi, Omi Lake memiliki kedalaman yang sama dengan Blue Sea, kurang lebih gitu. Misalnya, contohnya kalau misalnya pakai as, misalnya my house is as big as Tania's. Rumah saya sama besarnya sama Tania, sama besar, sama-sama sebesar rumahnya Tania gitu ya. Kalau kita pakai the same bla 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 as, kita pakainya my house is the same size as Tania's. Rumah saya ukurannya, noun dari big small itu kan size ya, is the same size as Tania's house. Jadi rumah saya itu ukurannya sama besarnya dengan rumahnya Tania. Jadi kayak kalau misalnya, similar to juga sama ya, diisi pakai noun. Misalnya similar bla 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 to. Omi Lake is similar depth to Blue Sea, gitu, sama persis. Atau my house is similar size to Tania's house. Contoh. Ini berlaku untuk yang lain, misalnya kalau big or small berarti noun-nya adalah tadi size. Deep berarti noun-nya adalah depth. Terus misalnya high berarti noun-nya adalah height. Height. Atau apalagi ya, misalnya
White ya. Noun-nya adalah with. Atau way. Sorry, sama sih wait. Atau apa lagi ya? Kayaknya itu deh paling penting. Atau nih long atau short. Berarti noun-nya itu adalah length. Panjangnya, length. Terus apa lagi ya? Kurang lebih kayaknya itu aja sih. Nggak sih banyak, gitu. Cuman yang kepikiran baru itu. Oke, contohnya gitu ya. Nah, sebelum kita lanjut latihan, mau review lagi tadi yang mengenai fanboys, coordinate conjunction, dan yang tentang correlative conjunction. Nah, ini ada kasus ya, maksudnya bukan kasus sih, contoh case gitu ya. Ada titik-titik di sini. Dilihat dari konteksnya, dari maknanya, sebaiknya kita pakai conjunction yang mana. Ini pilihannya adalah yang fanboys tadi ya, for, and, nor, but, or, yet, so. For itu alasan atau sebab, and, dan, nor tidak keduanya, but, tapi, or, atau, yet, tapi, so, sehingga. Saya kasih waktu untuk mengerjakan 1-8, 3 menit ya. Nanti kita bahas sama-sama. Oke. Oke, kita bahas yuk. Nomor 1. My favorite dessert include cheesecake N. and My favorite tiramisu. and tiramisu. Sip. I wanted to spend my entire summer reading books. But Yet I had to get a job. But sama yet boleh ya, sama.
Oke. Saya pengennya sepanjang liburan baca buku aja, tapi saya harus cari kerja gitu ya. Nomor 3, I finish my homework. So my mom let me go outside. Sehingga gitu ya. Number 4, I could not play outside. But I had to study for a test. Kalau yang number 4 ini sebenarnya lebih cocok for. Jadi kayak saya nggak bisa main keluar karena saya harus belajar gitu. I want to eat at the new Chicago Pizza. Join bla 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 at a steakhouse. For a steakhouse. Or itu kunci tuh. Number 6, I have no money. But Yet I kept Atau yet. Dua-duanya boleh ya, keep sama. stopping. Number 7, I have neither done the dishes For the laundry. nor. Ini saya salah strukturnya ya. Harusnya gini, I have done neither the dishes nor the laundry. Jadi paralelnya di situ ya. Yang terakhir, we should bring either pizza or cake But to the party. or ya, yang bener ya. Kita harus bawa nih antara pizza atau cake gitu. Oke, sekarang kita latihan ya. Yang TOEFL exercise 22 sampai 24 ini sampai nomor 10 ya semuanya. Kalau yang udah bawa buku, udah punya buku, bisa langsung kerjakan di buku aja soalnya nggak muat nih kalau saya giniin. Kebaca nggak nih kalau misalnya gini? Nomor 9-nya nggak kebaca. Kalau gini masih kebaca nggak? Oke deh. Yang mana, Miss? Ini TOEFL exercise skill 22 sampai 24. Halaman 82, nomor 1 sampai 10. Kalau bisa, kalau udah punya bukunya, Belum kenakan lihat dari bukunya sih. Oh ya udah. Ini saya kasih waktu agak lama, 5 menit, 10 soal ya. Nah, kita lagi bahas tentang parallelism, parallel structure.
Yuk kita bahas sama-sama ya. Oke. Nomor 1. Truman Capote's in cold blood is neither journalistically accurate, A, B, C, atau D? Ada neither di sini. Berarti pasangannya adalah nor. Berarti yang A dan C sudah pasti salah. B. Sekarang jawabannya yang B atau yang D? B. Yang B, Miss. Oke. Yang benar adalah yang D. Oh, D. Kenapa? Saya bahas ya. Pertama, neither journalistically accurate. Ada adverb dan ada adjective. Kalau yang sorry sebentar. Gimana ya mute-nya ya? Bentar ya. Sebentar ya. Saya mute dulu semuanya. Oke. Kenapa? Karena di sini kan neither journalistically ada adverb, accurate ada adjective. Berarti setelah nor juga harus ada adverb dan ada adjective. Yang benar adalah yang D, completely fictitious gitu. Kalau misalnya yang B ini diikutinya oleh noun, jadi tidak paralel. Nah, supaya paralel, strukturnya harus bentuk katanya yang sama, yaitu adjective dan adverb. Kalau salah kebalik, adverb dan adjective. Kalau dibaca jadinya enak, is neither journalistically accurate nor completely fictitious, gitu ya. Yang number 2, vitamin C is necessary for the prevention and ada N, berarti lihat kata di depan N itu bentuknya apa? The prevention. B ya. Prevention itu adalah noun ya, berarti di sini juga bentuknya harus yang noun. Noun dari menyembuhkan apa? Cure. Cure, yang C. Cure. Penyembuhan. Nah, oke. Number 3. A baby's development is influenced by both heredity and D. environment. Enak kan? Both, abis both noun berarti and noun juga gitu. Number 4, because bone loss occurs earlier in women than D. yang mana? D, similar to men. Similar to men. Bukan yang itu jawabannya. Oh, Jawabannya bukan. Jawabannya adalah yang B. Kenapa? Ada earlier than. Then. In women. Then in men. Ya, in men. Gitu aja Iya, iya. gampang kan sebenarnya. Iya, iya. Nah, Oke deh. Sekarang number 5. Number 5. Cari yang salahnya apa? Fire extinguisher can contain liquefied gas, dry chemicals, or watery. Yang benar, yang salah A, B, C, atau D? or ya. Or ya. D, Miss. Yang benar adalah yang D. Kenapa? Harusnya apa? Tadi yang jawab siapa? Liquefied gas, noun. Dry chemicals, noun. Ini harus bentuk noun-nya juga, Noun yaitu juga. water, nggak usah pakai Y. Ya. Gitu.
Okay, number 6. The U.S. Congress consists of both the Senate as well as the House of Representatives. Yang salah A, B, C, or D? A, Miss. Yang lain? Oke, yang A kenapa harusnya apa? Yang A consists, ada S-nya, ini benar ya, karena kan ini the US Congress, ini adalah bentuk noun yang singular. Jadi nounnya, verbnya adalah consists pakai S. Yang salah adalah yang D. Yang D. Kenapa? Karena ini both the Senate, jadi harusnya pasangannya adalah pasangannya adalah N. Ini harusnya N. Both bla 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 N. Correlative conjunction harus pakai pasangannya. Both the Senate and the House of Representatives. Gitu. Number 7. The prison population in this state now at an all-time high is higher than any state. Jawabannya udah mulai dicampur-campur nih. Kalau di TOEFL memang seperti itu. Tapi kita fokus ke struktur utamanya aja. Tadi nomor 6 S-nya tetap ada, Miss. Enggak, SNS gitu. bukan, as well as-nya diganti. Ya gitu ya. Number 7. Ini coba deh ya. The prison population in this state, ini kan keterangan doang ya. Iya. Abaikan aja. Jadi the prison population in this state is higher than any state. Kira-kira yang salah mana? D. Yang di harusnya apa? Then or then. Ya, is higher than, benar. Sekarang kita lihat strukturnya. Di depannya, the prison population in this state. Instead berarti. Harusnya, then in any state. Berarti harusnya gitu. Supaya paralel. Ya. Oke, number 8. Langsung aja deh. A, B, C, or D? Parallelism. A well-composed Baroque opera achieves pakai S benar karena refer ke opera yaitu singular. Achieves a delicate balance by focusing, benar ya, abis by itu kalau mau ngacu ke verb berarti pakai focus, pakai ing. Alternatively on the oral, adjective, visual, emotional, and harusnya philosophical. Philosophical. Nah ya, jadi sama-sama adjective, visual, oral, emotional, and philosophical elements. Aku nggak tahu sih philosophical apa-apa ya. Pokoknya harusnya dia bentuknya adalah noun. Filosofi, harusnya bentuknya adalah adjective. Filosofi adalah noun. Jadi dia nggak paralel, dia salah. Oke, number 9. Manufacturers may use food additives for preserving, to color, to flavor, or to fortify foods. Yang salah yang mana? Apa? Yang B ya, yang salah ya. Karena yang lain harusnya ini apa? To preserve. Ya gitulah tulisan saya jelek. To preserve.
Kenapa? Karena temennya di sebelahnya paralelnya adalah pakai to dan verb 1. Jadi harusnya additives to color, to preserve, to flavor, to fortify. Jadi sama-sama to dan verb 1. Oke, clear. Sekarang nomor 10 terakhir. A bankruptcy may be either voluntary nor involuntary. Jawab ini kayaknya nggak ada ininya. Ini jawabannya yang D ini. Nor ini yang salah, harusnya bukan nor. Karena either pasangannya adalah or. Nah, either pasangannya or ya. Or, ya or. Jadi yang nor salah. Oke, sampai sini dulu materi kita hari ini. Mari kita absen. Ayo dibuka semua kameranya. Muhammad Doni, Syaiful, Jernih, Intan Malaika, Jernih, Muhammad Al-Fahra. Oke. Sip. Udah, Miss. Oke. Bentar ya. Saya harus memastikan dia. Oke. Sekali lagi ya. Suharsono udah belum kameranya? Suharsono nih hitam nih. Alfionando jarang nyala nih, nanti nggak terhitung hadir. Ivan Fadila itu masih foto, boleh tolong dinyalain kameranya. Aduh, Ibu. Rian, boleh dinyalain? Ya, oke, Pak Suharsono sudah. Mas Alfionando, Muhammad Riz, siapa itu? Rian Saputra, Muhammad Riz. Iya. Muhammad Rizky masih pakai foto ya itu. Alfionando, Muhammad D. Siapa tuh? Oke, sudah nyala semua kameranya. Alfionando, Muhammad Rizky masih belum nyala ya. Jadi nggak dihitung hadir kalau nggak nyala. Oke, 1. Pak Suharsono hilang. Oke. 1, 2, 3. Sip. Aduh, Ibu. Siapa tadi yang baru nyalain? Sebentar. Oke, nggak ada. Muhammad Diri udah nyala ya tadi ya. Sorry, Muhammad Dirinya nggak kelihatan nyalanya. Sekali lagi ya. 1, 2. Bu, saya tampilkan, Bu. Siapa tuh? Tahu Bu, Fahra, Bu. Fahra tampil nggak, Bu? Farah udah. Oke. Makasih. Yang nggak tampil hanya Alfionando, Muhammad Riz. Siapa? Rian Syaputra. Yusril udah Bu, Yusril. Ya udah. Oke. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir pada pertemuan Terima hari kasih, ini. Miss. Terima kasih, Ibu. Terima kasih. Makasih, Miss. Bu. Sampai ketemu lagi di. Miss. Oke, terima kasih. Makasih, Sampai Miss. jumpa. Assalamualaikum. udah diaktifin belum? Waalaikumsalam. Iya. Assalamualaikum. Boleh live kan Miss ya? Waalaikumsalam. Udah boleh.